Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai prosedur pembuatan proposal penelitian yang beranggotakan saya Aliatus Saadah NIM 2020 610037 dan teman saya Izakoni Atul Labibah NIM 2020 610054 dan Nana Listiani NIM 2020 610059. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian proposal penelitian. Dalam bahasa Inggris, proposal penelitian atau usul penelitian disebut research proposal. Menurut Wijayanti dan kawan-kawan, proposal penelitian adalah rencana penelitian yang diusulkan sebelum kegiatan penelitian dilaksanakan. Selanjutnya, Sujana dan Kusuma menyatakan bahwa proposal penelitian adalah rencana penelitian yang menggambarkan secara umum hal-hal yang akan diteliti dan cara penelitian itu dilaksanakan. Jenis-jenis proposal penelitian. Jenis-jenis proposal penelitian ada 4. 1. Proposal penelitian pengembangan. 2. Proposal penelitian kajian pustaka. 3. Proposal penelitian kualitatif. 4. Proposal penelitian kuantitatif. Kita akan membahas satu persatu. Pertama, proposal penelitian pengembangan. Kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah-masalah aktual. Dalam hal ini, kegiatan pengembangan ditekankan pada pemanfaatan teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip, atau temuan-temuan penelitian untuk memecahkan masalah. Skripsi, tesis, dan disertasi yang ditulis berdasarkan hasil kerja pengembangan menuntut format dan sistematika yang berbeda dengan skripsi, tesis, dan disertasi yang ditulis berdasarkan hasil penelitian. Karena karakteristik kegiatan pengembangan dan kegiatan penelitian tersebut berbeda. Kedua, proposal penelitian kajian pustaka. Dalam hal ini, bahan-bahan pustaka itu diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang sudah ada, sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan, atau sebagai dasar pemecahan masalah. Ketiga, proposal penelitian kualitatif. Penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik konseptual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses dan makna atau perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. 4. Proposal penelitian kuantitatif. Suatu penelitian yang ada pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya. Kemudian dikembangkan menjadi permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran atau verifikasi dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu struktur format proposal penelitian. Pertama, halaman judul. Pada bagian depan proposal penelitian, terdiri dari halaman judul yang memuat judul penelitian, jenis laporan, logo perguruan tinggi, nama, NPM, nama program studi, nama jurusan, nama perguruan tinggi, dan tahun pengajuan proposal. Yang kedua, halaman persetujuan. Halaman persetujuan terdiri atas judul usul penelitian, persetujuan dosen pembimbing disertai tanda tangan, dan waktu persetujuan. Yang ketiga, daftar isi. Daftar isi adalah halaman yang menyajikan urutan dari bagian-bagian isi dalam skripsi yang terdiri atas sub-sub bagian serta terdapat nomor halaman. Dengan demikian, dapat mempermudah pembaca dalam menemukan subbab yang akan dibaca. 4. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah menggambarkan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, sehingga harus dapat memberikan ulasan singkat dari masalah yang luas ke arah masalah yang khusus. Oleh sebab itu,
Dalam pembuatan latar belakang masalah, diperlukan data penelitian awal dari tempat penelitian tersebut. Yang kelima, rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dicantumkan dalam proposal penelitian berupa kalimat tanya yang tegas dan jelas. Selain itu, rumusan masalah juga harus dapat menggambarkan hubungan antara variabel penelitian. Yang keenam, batasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup penelitian yang tersusun atas tema, wilayah, sumber informasi, lokasi penelitian, dan waktu penelitian. Dengan adanya batasan masalah ini, peneliti dapat mengukur hal apa yang perlu dilakukan seorang peneliti dalam mendapatkan data. Ketujuh, tujuan penelitian. Dalam pembuatan tujuan penelitian, harus menjawab semua rumusan permasalahan yang telah dibuat dalam proposal penelitian. Fungsi tujuan penelitian yaitu dapat memberikan informasi atau landasan dari hasil pembahasan penelitian. Kedelapan, manfaat penelitian. Manfaat penelitian meliputi manfaat bagi pengguna, instansi, dan untuk peneliti. Dengan demikian, manfaat penelitian dapat memberikan masukan untuk peneliti, masyarakat, dan instansi yang berkaitan sehingga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan koreksi dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan. 9. Landasan teori. Landasan teori adalah kerangka teori yang diperoleh dari beberapa sumber sebagai referensi pendukung variabel penelitian. Beberapa teori yang termuat pada landasan teori akan dijadikan sebagai acuan dari hasil penelitian sehingga harus disusun secara singkat dan jelas. Yang ke-10, kerangka konsep penelitian. Kerangka konsep penelitian memberikan gambaran komponen yang telah dipilih dari kerangka teori yang akan dijadikan sebagai dasar penelitian. Oleh sebab itu, kerangka konsep tercipta dari kerangka teori yang berhubungan terhadap masalah penelitian yang lebih spesifik. Yang ke-11, hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diperoleh dari masalah awal yang dihadapi. Hipotesis tidak selalu ada dalam proposal penelitian, sehingga hanya terdapat pada jenis penelitian tertentu saja. Ke-12, populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dan akan dipelajari untuk menarik kesimpulan. Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang akan digunakan sebagai subjek dan objek fokus penelitian. Yang ke-13, tempat dan waktu penelitian. Pada bab 3 proposal penelitian, terdapat identitas tempat dan waktu yang digunakan untuk melaksanakan frekuensi penelitian. Yang ke-14, yaitu variabel. Variabel tersusun atas keterangan fokus permasalahan penelitian yang akan dikaji lebih lanjut. Yang ke-15, teknik pengumpulan data. Desain atau cara untuk memperoleh data penelitian berupa data primer dan sekunder yang berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan sebagainya. Yang ke-16, yaitu teknik pengolahan data. Cara pengolahan data penelitian untuk mendapatkan informasi yang lebih aktual. Teknik pengolahan data dapat berupa triangulasi dan lain-lain. Yang ke-17, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah halaman yang menyampaikan kumpulan semua alamat sumber yang digunakan dalam proposal penelitian sebagai bahan rujukan. Dan yang terakhir, yaitu lampiran. Lampiran memuat segala keterangan informasi berupa angket, perhitungan, dan produk yang telah digunakan sebagai instrumen penelitian. Prosedur penyusunan proposal penelitian. 1. Memikirkan tentang apa yang akan diteliti. 2. Mencari ide-ide yang relevan. 3. Persempit ide yang telah dipikirkan agar menjadi lebih jelas. 4. Membuat rumusan masalah. 5. Mengkaji pentingnya masalah. 6. Menelaah bahan-bahan pustaka. 7. Mempertimbangkan pendekatan yang akan dilakukan. 8. Merumuskan desain penelitian. 9. Mencari alternatif alat pengukur yang tepat. 10. Menentukan teknik analisis data yang tepat. 11. Memperbaiki desain. 12. Merumuskan prosedur penelitian. 13. Membuat draft proposal. 14. Mendiskusikan draft dengan kolega untuk mendapatkan umpan balik. 15. Melakukan penelitian rintisan atau pilot studi. 16. Merevisi draft berdasarkan hasil penelitian rintisan. 17. Menyerahkan proposal kepada lembaga yang berkepentingan. Tahapan penulisan proposal penelitian.
ada 3. 1. Persiapan, 2. Penulisan, 3. Pengeditan atau penyuntingan. Adapun hal-hal yang perlu disiapkan dalam menyusun proposal. 1. Carilah topik yang Anda kuasai. 2. Persempitlah topik agar penelitian terfokus. 3. Pastikan topik bermanfaat dan merupakan prioritas yang harus dipecahkan. 4. Kumpulkan data dan informasi secara lengkap dari berbagai sumber. 5. Telusurilah sisi apa yang belum diteliti. 6. Bacalah hasil-hasil penelitian terdahulu terkait topik yang relevan, minimal 5 tahun ke belakang. 7. Catatlah dalam kartu data atau tandai bagian-bagian bacaan yang penting dan hendak dikutip dalam proposal. 8. Catatlah sumber referensi bacaan, termasuk tanggal Anda mengunduh dari laman. 9. Berkonsultasilah dengan pakar yang memahami metode penelitian atau penulisan proposal. 10. Perhatikan sistematika penulisan proposal yang ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan. 11. Susunlah kerangka proposal dalam urutan bab dan subbab untuk menghasilkan proposal yang sistematis. Ciri-ciri proposal penelitian. 1. Bersifat kritis dan analitis. 2. Memuat konsep dan teori yang tepat. 3. Menggunakan istilah tepat. 4. Rasional atau masuk akal. 5. Objektif. 6. Konsistensi dalam menguraikan, menjelaskan kalimat singkat, padat, dan jelas. 7. Koherensi atau saling kait-mengkaitkan. Syarat-syarat proposal penelitian. 1. Tujuan dan masalah yang jelas. 2. Teknik dan prosedur yang rinci. 3. Objektivitas penelitian akan sampel yang ingin digunakan. 4. Kekurangan dalam penelitian harus diungkapkan secara terbuka dan jujur. 5. Tingkat kevaliditas dan kehandalan data cermat. 6. Kesimpulan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. 7. Objektivitas atau fenomena sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan motivasi penelitian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.